tentang begitu banyaknya lika-liku menjadi seorang orang tua seperti itu enggak ya, nggih? Bagaimana sih cara mendidik anak dalam era yang modernisasi seperti ini, nggih? Baik, dalam tema kita hari ini yaitu menjadi orang tua dan anak yang hebat. Mungkin pertanyaan yang sering kali muncul, yang pertama adalah bagaimana sih orang tua hebat menurut Eyang? Seperti itu, nggih. Bagaimana menjadi orang tua yang bisa menjadi idola anak? Dalam artian anak ini menjadi mengidolakan orang tuanya, di mana setiap ada hal yang diresahkan oleh anak seperti itu. Ada kalanya anak sedang apa ya aku ini? Apa sih yang sedang aku lakukan? Kok belajar saja sih? Aku ini pengen main loh. Terus ini aku diarahkan untuk menjadi apa sebenarnya oleh orang tuaku ini? Kenapa aku disuruh seperti ini, diarahkan seperti ini? Begitu ya Eyang. Jadi bagaimana menurut Eyang Wiwi sendiri? Mungkin yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita bertemu. Artinya Allah memperkenankan kita berjodoh. Alhamdulillah. Dan semua yang sudah pernah dijodohkan oleh Allah sebaiknya ya, jangan pernah ada putus silaturahmi di sana. Karena perbuatan sangat tidak baik memutuskan silaturahmi. Insya Allah kita semuanya bisa melaksanakan itu, terutama untuk saya sendiri. Memang ajal itu tidak selalu yang tua yang lebih dulu, tetapi kalau bertambah tua bertambah dekat rasanya ya. Walaupun yang muda juga mungkin bertambah dekat, tapi kan nggak tahu gitu. Tapi kalau sudah bertambah tua, insya Allah ada satu kepastian akan bertambah dekat. Dan alhamdulillah saya masih dijodohkan dengan muda-muda yang segar-segar, yang masih bisa mengikuti kehidupan yang muda-muda. Dan insya Allah karena Allah memperkenankan, yakin ya di sana ada manfaat yang didapat. Antara lain, saya masih diterima untuk berbincang di sini. Terima kasih untuk saya, terima kasih untuk muda-muda dan satu ayah ya, bukan main. Saya berikan tak terhingga jempol untuk seorang ayah yang berkenan. Karena sangat sulit menghadirkan seorang ayah. Dan alhamdulillah Allah sudah menjodohkan kita, Bapak. Mudah-mudahan bersambung terus. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, rasa syukur saya mendalam, tetapi juga satu permohonan maaf. Mungkin yang saya sampaikan sudah tidak sesuai dengan era ini. Karena saya orang era aktif-aktifnya itu di tahun 80-an ya, 1980. Sudah lama sekali ya. Kira-kira 40 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Itu aktif-aktifnya saya sebagai tenaga formal dan sebagainya. Dan alhamdulillah masih diperkenankan sampai sekarang. Mudah-mudahan masih ada manfaat yang bisa diambil dari sana. Insya Allah. Karena saya yakin ilmu yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, dibawa mati, dikubur, nggak akan tumbuh. Walaupun diberi pupuk, wah bukan main banyaknya pupuk, tetap nggak akan tumbuh. Kecuali dibagikan dikala masih bisa berbincang. Insya Allah perkenan Allah untuk kesempatan ini benar-benar sesuatu yang membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk saya sendiri. Untuk sanggup jika pintu dibuka, masuk dulu benar-benar di atas karpetnya. Insya Allah. Mohon doakan saya berseluruh hati. Insya Allah, amin ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan moderator tadi tentang bagaimana orang tua hebat itu sih? Seperti itu. Jadi menurut saya setelah berpengalaman sekian, oh iya umur saya sekarang 81 tahun. Masya Allah. Banyak banget, bukan cukup banyak, tapi banyak banget ya. Tapi alhamdulillah masih diperkenankan untuk bisa berbagi dengan kata-kata yang masih bisa untut, dengan cara berpikir yang insya Allah masih ada pola pikir yang tertata. Jadi kembali lagi tentang orang tua hebat. Baik orang tua hebat maupun anak-anak yang hebat, sebenarnya itu sudah ada, adalah ketetapan Allah.
sangat-sangat ada dan yakin. Namun kita sebagai manusia itu suka serakah. Sudah diberi kehebatan masih ingin cari yang lebih hebat lagi. Dan ketetapan manusia, orang tua hebat adalah kalau bisa lebih dari tetangganya, kalau bisa lebih dari saudaranya. Padahal sebetulnya orang tua hebat adalah dengan sudah dititipi, rahimnya sudah bisa menggendong janin, kemudian setelah lahir bersama ayah bunda membesarkannya, itu sudah orang tua hebat. Coba Bu ayah bunda bayangkan, mereka-mereka yang tidak berkeadaan sosial ekonomi seperti ayah bunda, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, sungsang sumber, nyungsep, yang penting istriku bisa menyusui anaknya. Setelah anaknya sedikit lebih besar, paling tidak ada yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Iya enggak? Apa itu tidak hebat? Hebat banget. Kemudian beliau-beliau yang diberi putra-putra, dititipi oleh Allah, putra-putra yang dianggap tidak sama dengan orang lain, yaitu anak-anak yang ditakdirkan tidak bermata, ditakdirkan tidak mendengar, ditakdirkan tidak bisa berbicara, ditakdirkan tidak punya kaki. Itu kan sudah orang tua hebat. Beliau masih tetap menghidupi putranya. Bahkan banyak yang masih berkenan menyekolahkannya. Yang dulu cukup lama bergerak di bidang sekolah luar biasa, yaitu menangani sekolah-sekolah anak cacat ini. Di sana kita bertemu orang tua yang sangat hebat. Jadi Allah sudah menggariskan orang tua hebat adalah pemberian Allah. Manusia yang sering ingkar masih kepingin lebih hebat. Yuk kita kembali ke kehebatan sudah ditakdirkan Allah. Saya selalu menanyakan kalau ada orang tua yang kepingin putranya jadi nomor 1 dan sebagainya. Jadi saya sudah cukup hebat apa belum? Apakah itu tidak ingkar? Dan kita ingin yang di atas, yang sebetulnya ini kita syukuri, kehebatan ini sudah kita syukuri, itu sudah sesuatu yang sangat-sangat hebat. Rasa syukur pada Allah. Please jangan ingkar. Masya Allah. Jadi apapun itu kita harus mudah dan pandai-pandai bersyukur ya bunda ya. Apapun pemberian Allah, sekecil apapun itu pasti sangat bermakna bagi kita semua. Tugas kita khususnya bagi orang tua adalah merawat pemberian itu tadi. Sebaik-baiknya kita untuk merawatnya. Seperti itu ya. Itu sudah menjadi orang tua yang hebat. Justru kalau tadi Ustazah juga mengatakan anak-anak suruh belajar sampai mencapai satu prestasi, di sanalah kehebatan orang tua menurun menjadi lebih rendah dari harkat yang fitrah yang diberikan oleh Allah. Karena kita kemudian ingin membentuk anak kita, ingin mendapat prestasi dari anak-anak yang ada di kita. Sementara setiap anak mempunyai prestasi sendiri-sendiri. Ayo yang hafalin, pagi disekolahkan, sore sekolah Al-Quran. Bukan saya tidak setuju, saya sangat setuju anak-anak membaca Al-Quran. Membaca, mempelajari, tidak mutlak menghafalkan. Biarkan nanti, bukan IPK. Nyuwun titik. Semua orang mengatakan anak-anak TK itu otaknya yang sedang golden age seperti itu ya, betul. Tapi golden age juga kalau ditumpuk segala macam di saat sebuah tahap di mana sebuah umur itu meledak. Akhirnya syarafnya korslet ya, hubungan pendek terbakarlah itu kepala. Isinya hilang semua. Emang enggak. Sabar bunda-bunda ayah. Jangan ditekankan ke segala hal. Memang sangat dituliskan di hadis ya bahwa 1 hari 1 ayat itu sangat bagus. Itu untuk umur berapa?
Al-Quran mengajarkan anak mengaji umur 7 tahun. 7 tahun. Al-Quran itu bukan main. Sekarang TK harus sudah hafal minimal 10 surat. Mendem apa? Begitu kok kepengen hebat. Biarkan dia menghafalkan sesuai kemampuannya. Seperti waktu mereka menghafalkan kata-kata bundanya. Mam, itu sama dengan makan. Kemudian berlari. Artinya kalau anak udah ngerti berlari, jangan lari nanti jatuh. Udah ngerti otaknya. Al-Qurannya hafal. Tapi sedikit-sedikit bunda dipukul. Sedikit-sedikit ayah dipukul. Itu amat sangat tidak hebat bunda-bunda. Monggo, kehebatan itu oleh Allah diberikan. Hebatnya bayi adalah dikala dia bisa menghisap kuping bundanya. Setiap umur ada kehebatannya. 0 sampai 3 tahun kehebatan yang diberikan oleh Allah adalah bayi 0 sampai 3 tahun ini berlatih untuk percaya sama bunda yang hebat, percaya pada ayah yang hebat. Kepercayaan pertama yang muncul pada seorang bayi adalah dikala didekap oleh bundanya, ditempelkan ke dadanya, menghisap payudaranya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Bukan bayi yang umur 0 sampai 3 tahun ini kemudian didandani secantik mungkin, difoto, disuruh noleh sana, suruh noleh sini buat cari uang. Hebatkah itu? Sementara di dalam HP ini itulah yang terhebat karena itu yang sedang viral. Please, udah gak usah melok-melok. Itu tidak hebat. Bahkan ada komentar, Masya Allah, solihah banget, dari lahir sudah berjilbab. Is that true? Lahiriku udorek. Ini betul. Ini betul-betul. Ya, ya sudah biarkan dia menghisap udara dengan nyaman. Rambutnya kena angin dengan sepoi-sepoinya. Kalau dia pengen merem ya biar merem. Kalau dia pengen ketawa ya biar ketawa. Nggak usah diitik-itik sampai ketawa terus difoto. Masya Allah tambah kalau is that true? Digawe golek duit lu anaknya. Terus yang hebat siapa ini di sini? Yang hebat adalah keingkarannya. Dan itu yang ingin kita tiru. Yuk kita rendahkan hati kita, lebih tawadhu menghadap pada Allah, banyak-banyak muhasabah, sehingga kita akan benar-benar berada di jalan mana yang disebut hebat, sebenar-benar hebat atas kehendak Allah dan hebat yang diinginkan oleh manusia. Seperti itu nggak ya, Insya Allah bisa menginspirasi. Jadi kalaupun untuk masa golden age, sebaiknya kita juga tidak perlu menekan kemampuan mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan ya, tapi lebih ke mengarahkan, memberikan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya menjadi habit untuk anak tersebut, lalu dewasanya akan menuju dengan sendirinya ke hal baik tersebut. Seperti itu ya. Karena banyak hal di antara usia 3 sampai 12 tahun itu diterima oleh anak-anak begitu saja. Tidak difikirkan, jadi dia terekam begitu saja. Nah kalau kemudian rekaman hafal Al-Qur'annya ditambah rekaman jengkelnya menjadi satu, dikala usianya di atas 10 tahun, sekitar 12-14 tahun, terjadi masa pembangkangan namanya. Di sana anak-anak mulai bingung yang mana yang mau diambil. Kalau yang menyenangkan adalah bermain, akhirnya dia main terus karena sudah mulai berani keluar dari rumah, ya, trek-trekan dan sebagainya, balapan dan sebagainya. Begitu sampai di rumah enggak ngaji, langsung butuh pakai sarung ngaji dia. Tapi kepalanya ini tidak ikut.
Karena Allah sudah menentukan kepala di tempatnya paling atas, jadi di situlah kita berpikir dan di otak itulah dipusatkan segala-galanya. Maka si anak yang campur aduk tadi, syarafnya itu ruwet. Pada usia tertentu dia tidak menemukan dirinya lagi. Banyak sekali waktu itu sempat beberapa puluh tahun yang lalu digencarkan adanya dai-dai muda. Dan sekarang para dai muda itu beberapa, tidak semua, terutama yang di kota besar, beberapa masuk ke rumah rehabilitasi narkoba. Kasian banget kan? Yang ibunya berusaha menjadi orang tua yang hebat, dia didorong begitu mulianya untuk menjadi seseorang yang dimuliakan. Karena otaknya ruwet, akhirnya dia bingung. Untuk meredakan kebingungannya dia dikasih obat oleh dokter. Sebetulnya awal-awalnya diberi obat oleh dokter, akhirnya dia nyandu. Ternyata kalau minum obat itu tenang, aku bisa tidur, aku bisa bla 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 bla, terus akhirnya dia nyandu. Dan akhirnya sekarang dirawat sebagai pengguna obat yang mendatangkan kecantikan. Sayang. Ya, benar sekali ya, Masya Allah. Baik ya, pertanyaan kedua yang selanjutnya, bagaimana kita sebagai orang tua ataupun pendidik itu berperan dalam menumbuhkan rasa percaya diri anak atau rasa syukur dengan kelebihan dan kekurangan anak tersebut, sehingga tumbuh dewasa nanti mereka tidak menjadi minder atau sampai dengan terbawa arus yang jadi aku kok seperti ini ya, sepertinya aku kurang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan sampai entah itu menghalalkan segala cara untuk menjadi seperti orang lain? Bagaimana caranya ya? Supaya kita sebagai orang tua dan pendidik dapat mengarahkan anak tersebut. Begitu. Jadi kembali lagi ke tahapan usia, Ustazah. Kalau tadi 0 sampai 3 tahun itu dibutuhkan kepercayaan, anak ini dipercaya oleh orang tuanya. Jalan sedikit digeret, nggak boleh keluar. Ini dikit nggak boleh ini. Bahkan baru merangkak, begitu. Akhirnya si anak ini tidak pernah tahu apa arti jatuh. Artinya hanya yang dia tahu, awas nanti jatuh. Tapi jatuh itu sendiri dia tidak tahu. Dan dikala dia umur 5 tahun mulai masuk ke TK, berlari-lari di sekolah karena sudah tidak semua orang yang sedang awas jatuh. Dia jatuh benar. Waduh, nangisnya kayak dunia ini mau kiamat. Karena dia sendiri terkaget sendiri. Oh, ternyata jatuh itu seperti ini. Karena dia tidak pernah mendapat kepercayaan dari orang tuanya kalau jatuh itu nggak apa-apa. Itu sebuah pengalaman, itu sebuah pembelajaran. Kemudian setelah dia bersekolah juga begitu. Salah sedikit salah. Perkataan salah agak keras itu membuat syaraf tergetar. Ini pengobatannya butuh sekian tahun lagi. Jadi mungkin dia kagetnya hanya sedetik, tetapi dampaknya bisa bertahun-tahun. Setiap kali ada orang berkata agak keras sedikit dia terkejut. Demikian juga pada waktu dia sudah mulai sekolah. Padahal ustadzahnya ini mengajak berzanzi gitu ya, jadi dengan tepuk-tepuk, tapi dia kaget dengan tepukan-tepukan itu, akhirnya tidak ada yang bisa dia hafal. Itu dampak-dampak pada anak-anak yang dilemahkan oleh kata-kata yang keras oleh orang tuanya sendiri, sehingga dia jadi minder. Termasuk juga dikala usianya masih di bawah 8 tahun, segala hal diberikan, sehingga yang tadi saya katakan ruwet tadi, nah itu juga membuat dia sampai tidak tahu aku itu siapa. Sekarang meloncat ke masa dewasa. Setiap orang dewasa tidak bertanggung jawab pada asuhan masa kecilnya. Yang perlu dia bertanggung jawabkan adalah membina dirinya sekarang menjadi bagaimana. Karena kehidupan ini adalah perjalanan satu arah. Jadi kalau udah yang lewat, udahlah biarin. Itu sudah terjadi. Itulah pengalaman yang harus dialami. Bukan kemudian putar balik. Misalnya di tol ya, sendal kita jatuh dari mobil, kreseknya jatuh. Ini untuk mengambil ini kan harus putar dulu. Keluar dulu dari pintu tol, baru putar balik. Apakah kalau kembali sandal itu pasti masih ada?
Belum tentu. Kalau toh ada sudah penyet di pinjus mobil yang lain, sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kita tahu pernah ada sandal yang jatuh di sana. Kemudian bagaimana? Mencari sandal baru. Nah, demikian juga kehidupan. Masa kecil sudah berlalu dan itu sudah dialami, maka di kala masa dewasanya, masa pembangkangannya, di sana kita bimbing. Kita tunjuki jalan yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Bukan diajak kembali ngambil sandal yang jatuh tadi, percuma saja. Dan yang bersangkutan jauh lebih bertanggung jawab terhadap dirinya atas masalah ini. Sehingga yang disebut inner child, kekanak-kanakan di masa dewasa, tidak mengganggu lagi. Tetapi kalau masa kecilnya itu betul-betul tertekan sampai betul-betul dia menyimpan sesuatu, maka bom waktu yang meledak di masa pembangkangan itu sangat berbahaya. Hati-hatilah dengan masa di bawah 12 tahun, karena di sanalah segalanya terletak. Dan saya lebih yakin bunda-bunda dan saya sudah sangat melalui masa itu. Kemudian juga melalui melihat cucu-cucu bagaimana perkembangannya. Jadi kecuali teorinya memang begitu, saya saksikan dalam prakteknya. Dan di usia saya yang sudah setua ini, banyak sekali saya melihat pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang tidak pernah punya kesempatan bermain. Sehingga masa dewasanya lebih senang bermain daripada bekerja. Bahkan saat ini ada satu permainan yang dinikmati oleh para orang dewasa. Bermain komputer, bermain HP, bermain YouTube dan sebagainya, itu sebetulnya permainan. Alhamdulillahnya beberapa ahli bisa mengajak itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi apakah semua menjadi ahli IT? Tidak. Jadi lebih banyak yang bermain, telepon-teleponan, chatting-chattingan, lihat YouTube dan sebagainya. Dan itu yang membentuk dirinya. Bukan yang tadi saya katakan bahwa masa lalu adalah sebuah pengalaman, tetapi betul-betul masa kini sebuah pengalaman baru, pembelajaran baru. Asik sekali dengan HP-nya. Jangan dikira saya tidak, saya juga bermain dengan HP. Tapi mohon kita bisa milah-milah, terutama untuk kami yang tua-tua ini. Banyak sekali berita yang awas kena COVID dan sebagainya. Itu kita kalau ada berita itu clear check, sehingga juga tidak mempengaruhi diri kita sendiri. Ada demikian juga ronda-ronda. Tidak berarti misalnya ada sesuatu yang buruk kemudian langsung di-clear, tidak. Tetapi kalau keburukan itu akan mendatangkan keburukan yang lain, hilangkan saja. Tapi kalau sekali-sekali untuk pengalaman mencoba. Tadi seperti contoh yang saya katakan bahwa saya tahu ada bayi-bayi senyum sana, senyum sini, di foto buat cari uang. Kalau saya nggak buka HP kan nggak tahu. Ya, betul sekali. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu biarlah, tapi ayo ke depan bunda-bunda yang mungkin masa lalunya mengalami sesuatu ketertekanan, jangan kemudian putra-putranya menjadi korban ditekan juga. Biar bagaimanapun di bawah 12 tahun, jadi sampai 2-3 tahun, bermain adalah hal yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Supaya nanti dewasanya tidak senang bermain lagi. Sudah puas di masa kecilnya. Demikian juga untuk mengaji, menghafal Al-Quran. Ada satu hal yang baik di masa lalu. Berzanzi itu sangat bagus. Jadi menghafalkan ayat-ayat dengan berlagu, sehingga anak-anak menikmatinya. Asmaul Husna itu dulu kita lakukan. Itu sangat menyenangkan. Kita anak umur 2-3 tahun kan kita sudah bisa bayangkan yang menghafalkan 199 nama, 99 istilah yang dia sendiri tidak mengerti artinya, kemudian masih harus ditambah mengerti artinya. Hampir 200 istilah yang harus dihafalkan di usia 3 tahun. Kasihan enggak? Ibu tidak pernah mengatakan kanan dan kiri. Sampai dewasa anak itu
bingung dengan kanan dan kiri. Taunya tangan bagus dan tangan buruk. Ini nggak ada yang jelek, nggak ada yang baik. Allah udah kasih dua. Tanpa ini nggak bisa apa-apa. Loh, ini buktinya sekarang tinggalnya kiri, karena yang kanan buat ya saya kalau ngomong tangan nasi teman-teman. Jadi jangan dilatih dari 0-3 tahun itu tangan bagus dan tangan tidak bagus. Tapi katakan dengan jelas tangan kanan dan tangan kiri. Maka dia akan paham arti kanan dan kiri. Tidak pelan-pelan kita kembali mengajarkan segala sesuatunya sesuai dengan fitrah. Kita bayangkan usianya. Semua adalah pencinta Al-Quran. Al-Quran yang menunjukkan umur 7 tahun batasannya. Karena itu negara kita membuat 7 tahun masuk sekolah dasar. Di sanalah dasar pendidikan dimasukkan. Di usia 7 tahun itu anak mulai mengerti kalau yang disebut 1 lambangnya begini, disebut 2 lambangnya begini, A lambangnya ini, alif lambangnya ini, B ini, ba lambangnya ini. 7 tahun, bukan 3 tahun. 3 tahun itu betul-betul keinginan manusia, bukan perintah Al-Quran. Jadi di sini pentingnya kita untuk sedikit menerapkan istilah bahwa jatuh itu memang untuk bangkit. Jadi tidak apa-apa ya. Lalu kita juga harus mengarahkan anak-anak itu untuk menjelajahi kehidupannya sesuai dengan fitrahnya ya. Sehingga nanti di masa yang akan datang anak tersebut bisa tahu kemana arah tujuannya. Iya, sudah terbentuk sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi dia tahu apa yang harus saya lakukan, kemana saya akan pergi, dan jadi apa saya nanti. Jadi kalau nanti di bulan Mei akan dibagikan rapor menurut pada internet, kalau ada yang tidak mendapat nilai paling tinggi, please mama-mama, umi-umi, abi-abi, nggak usah teriak. Bersyukurlah, alhamdulillah dia dapat segini. Berarti dia anak yang benar-benar anak, bukan anak yang saya kalibi. Siap, bukan anak instan. Baik Eyang, selanjutnya nih Eyang, untuk menjadi orang tua dan anak yang hebat, pasti diantaranya juga sangat perlu komunikasi yang hebat juga, komunikasi yang sehat, sehingga dari kedua belah pihak antara orang tua dan anak ini menjadi terjalin sebuah chemistry. Anak percaya kepada orang tua juga percaya kepada anak, antara orang tua dan anak menjadi saling tahu bagaimana sih yang diharapkan oleh masing-masing kedua belah tersebut. Jadi pertanyaannya ya, bagaimana sih membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang seperti itu? Terima kasih Ustazah. Penting sekali komunikasi. Dan kembali lagi kita pada takdirullah. Bunda-bunda dan ayah dan para ustadzah ini, di sini ustadz juga ada, dilahirkan di mana? Di Indonesia. Minimalnya di Malang atau mungkin sekitar Malang lah ya. Tapi Indonesia. Ada yang dilahirkan menjadi orang Arab? Pertanyaan saya. Ada di sini. Semua orang Indonesia. Bahasa apa yang paling Anda sukai untuk berbicara? Coro Jawa. Di usia 3 tahun Anda sudah mulai melatih dia menjadi menggunakan bahasa lain. Komunikasi terbaik adalah menggunakan bahasa ibu, istilahnya. Jadi kalau ibu ini lebih paham cara Jawa, ya sudah untuk orang cara Jawa, berkomunikasilah dengan cara Jawa. Ojo le, ojo lu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah ya le, ya lu. Bahkan kalau orang zaman dulu bukan alhamdulillah, ngalhamdulillah. Dan kenapa itu diizinkan oleh Allah dan kenapa itu juga tetap dimuliakan orang ini? Karena mulutnya dan hatinya sama. Kita menggunakan
menggunakan bahasa-bahasa baru. Misalnya yang banyak berada di kampus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Kemudian yang banyak berhubungan dengan orang luar menggunakan bahasa asing apapun. Dan pada waktu kita mengucapkan bahasa-bahasa itu, mulut kita sama hati kita sering tidak sama. Aku iso to, tonggoku rak iso. Aku rak iso to, anak iku rak iso. Sehingga kata Allah, yo iso Inggris. Akhirnya si anak main sama temannya diasingkan. Teman-temannya nggak ngerti bahasanya. Ada satu pertanyaan di salah satu tempat, anak saya ini juara mengaji. Berbicara bahasa itu pun dia paham sekali, bla 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 bla. Tapi kok bisa dia tidak punya teman? Masalahnya di komunikasi. Dia nekat dengan bahasa Arabnya. Teman-temannya bisa nih, aku jaluk kok orek gitu. Dia juga minta, tapi dengan bahasanya dia. Dan teman-temannya nggak ada yang ngerti. Dan dia tidak dikasih apa-apa, jadi dia sedih. Sudah MTS, di MTS kelas 2. Dan dia akhirnya butuh perawatan untuk satu rasa percaya diri tadi. Dia menjadi orang yang tidak percaya diri karena di pergaulan manapun dia tidak dikehendaki. Hanya karena alat komunikasinya yang tidak umum. Boleh menggunakan bahasa asing, boleh menggunakan bahasa Arab ya, tapi pakailah di lingkungan tertentu. Ini salah satu contoh lagi. Ada satu keluarga yang menitipkan putranya di KUD di sebuah PAUD yang dibimbing oleh sebuah KUD yang banyak bekerjasama dengan luar negeri, sehingga perlu belajar bahasa Inggris. Oke, betul, beberapa murid kecil ini berbahasa Inggris. Bahkan pada waktu itu sempat yang lucu sekali menyebutkan beberapa alat kelamin. Si kecil ini pulang dari sekolah, dari PAUD-nya, titiknya digigit semut. Tapi dia bilang ke kakeknya sama neneknya yang ada di rumah, bapak ibunya kan lagi kerja. Jadi dia ke bapak ibunya di Bali kejadiannya. Dia bilang, my penis ada N-nya gitu. Jadi si mbak ini bingung. Apa sih le? Hatel gitu ya. Oh, dicopot semut we. Yang dicari kepala diumek. Dikirain ada tumor. Wah, ini loh udah ada yang merah semua. Sampai bapak ibunya sore baru pulang. Dan itu titik sudah bengkak menjadi sekian kali lebih besar. Karena memang ujungnya digigit semut. Dan semut itu berada di situ terus. Karena memang tidak diambil. Si mbak gak tahu apa itu penis. Coba kalau bilang, jadi aku dicopot semutnya langsung ditulungi. Gak perlu ke rumah sakit, gak perlu dioperasi. Tahu dia. Nah di situ kemudian saran saya, tolong PAUD ini dan sebagainya gunakanlah komunikasi bahasa ini, sehingga orang serumah itu paham si bocah ini tidak minder. Jangan dikira dengan diberi suatu alat komunikasi yang lebih dari yang lain membuat dia A. Itu nanti SMA itu kalau ada kelebihan seperti itu menjadi A. Tapi untuk anak TK ngarani, ada yang ngarani sandal, ada yang bilang serandal, itu aja sudah bikin dia minder. Ada yang bilang sampean sama ada yang bilang kowe, itu sudah bikin dia bingung. Ada yang manggil umi, ada yang manggil emak, ada yang manggil ibu, itu udah bingung. Apa sih itu bedanya? Ya bodoh, ada yang bilang kan saya pintar saja, bodoh. Ini dia nyari sendiri, apa sih bedanya? Oh, umi itu yang pakai jilbab. Kalau yang nggak pakai jilbab itu mandi. Ya, akhirnya dia bikin acara sendiri gitu loh. Kan kasihan kalau si kecil ini otaknya jadi penuh sekali yang belum waktunya. Karena hanya di usia 14 tahun otak ini menjadi 80%. Dan kalau usianya sudah 20 tahun itu baru otak sepenuh otak. Tapi sudah hancur lebur karena sudah rusak dari awal.
Jadi komunikasi sangat-sangat diperlukan. Setelah masalah selesai hanya karena komunikasinya yang baik. Iya betul. Jadi pentingnya penerapan bahasa ibu untuk komunikasi awal ya. Adapun memang jika bahasa lain itu diperlukan, biarkan bahasa itu terpelajari sesuai dengan kebutuhan dan sesuai usianya yang sudah matang seperti itu ya. Oke, berarti secara tidak sadar ayah bunda, sebenarnya anak-anak kita itu sudah mendapatkan beban mental secara tidak sengaja ya. Dan dari umur 3 tahun sampai nanti dia selesai madrasah tidak iyahnya. Oke. 12 tahun. Begitu dia mulai masuk MTS-nya, tanah iyahnya, mulailah terjadi pemberontakan. Banyak sekali itu anak-anak kita di dalam pondok itu yang melarikan diri, yang kemudian mencuri. Pokoknya cari perhatian untuk sesuatu yang dia pikir lucu, mencubiti temannya dan sebagainya. Kemudian nanti waktu dia sudah di aliyahnya, biasanya mulai backstreet. Ya, walaupun dia tinggal di pondok, backstreet. Bahkan tidak tertutup kemungkinan walaupun dia hafidah sekalipun terjadi kehamilan di luar nikah dan sebagainya. Monggo, hal-hal seperti itu ayo kita hindari, dan itu terjadi hanya karena para orang tua sering ingkar pada Allah, ingkar atas takdir-takdir yang diturunkan karena kita ingin mencari kehebatan secara manusiawi, yaitu lebih dari temannya, bukan kehebatan yang diberikan oleh Allah. Ini punya aku dan inilah hebatku. Inilah aku dan inilah hebatku. Aku bangga menjadi diriku seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang terikat dengan kehidupan kita yang semakin modern, dibutuhkan juga tingkat kedisiplinan yang untuk menjalani sebuah kehidupan yang tertata sehingga masa depan kita juga menjadi terarah ke arah yang lebih baik. Nah, mengenai kedisiplinan ini Eyang, untuk hal yang terkecil saja, mulai dari anak TK misalkan. Anak TK kalau untuk pagi kewajibannya adalah bangun untuk berangkat sekolah ya. Nah, mulai dari hal yang sekecil itu atau hal-hal yang lain, bagaimana sih Eyang cara memberikan pelajaran disiplin kepada anak, tapi tidak terkesan menyuruh atau menekan anak tersebut, apalagi sampai terjadi kekerasan baik verbal ataupun non verbal terhadap anak ya. Jadi bagaimana itu ya? Sebetulnya mungkin ibu-ibu sering sekali mengucapkan kita harus istiqomah. Aduh, kayaknya udah jadi kembang lambe ya. Ya itulah disiplin istiqomah itu. Tetap mengerjakan itu. Dan sering sekali cara menekankan untuk istiqomah, untuk disiplin ini yang sering agak keliru dan mendatangkan dampak yang agak lain. Seperti membangunkan, terutama membangunkan waktu subuh. Kenapa anak-anak sudah mulai SMP justru waktunya subuh malah kemulan? Kalau masih SD itu begitu dengar subuh-subuh, oh dia langsung mencolok ya. Nanti gak dikasih uang jajan aku ini, gitu ya. Biasanya lebih rajin. Tapi begitu SMP mulai kembangkan yang muncul. Karena pada waktu membangunkannya, bangun. Kalau nggak dikepetin air, ya ada beberapa pondok ya yang dikepet gitu. Kelihatannya memang bangun itu anak pada saat itu. Tapi pada masa yang akan datang itu adalah sesuatu yang traumatik. Begitu dengar azan subuh, bukan bangun tapi ayo sini. Tapi sini aku dikebur bangun. Jadi justru melindungi dirinya untuk tidak didepresi. Cari perlindungan yang aman ya. Betul, semua manusia itu selalu cari aman. Disiplin harus ditegakkan. Makanya ada azan. Nah, itu kan melatih disiplin. Antara lain. Tapi sekarang cara kita mengingatkan sudah azan ini yang jangan dengan kekerasan, terutama jika mereka sudah belajar mencari bentuk kedisiplinan.
termasuk belajar. Anak-anak itu bukan tidak mau belajar, bukan tidak mau menghafalkan. Tapi karena mama dulu ngapa no, ayo cepetan apa itu nggak mama siapa. Padahal nanti kalau anaknya itu berani ya, ayo mama hafal, mama ayo hafal. Dari Al-Quran sih, baca sih. Iya apa iya? Iya banget. Nah, jadi caranya disiplin itu sangat diperlukan karena supaya ada aturan main kan. Jadi orang hidup itu secara psikologi itu ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang terjadi pada diri manusia, yaitu id, ego, dan super ego. Id ini kebutuhan, tuntutan dari dalam tubuh kita, seperti lapar, haus, kemudian butuh teman, termasuk ya yang paling utama adalah makan, bernafas, dan minum. Itu aja yang paling gampang. Kemudian ego itu jawaban dari tubuh untuk dipenuhi. Kemudian ada super ego, ini aturan main bagaimana cara memenuhi. Sekarang kita lapar kan harus makan. Jadi harus cari makanan dimasukkan ke mulut untuk memenuhi lapar ini. Tapi kan tidak berarti makanannya setiap orang kita ambil untuk kita makan. Bahkan kita masuk toko, kita ngambil roti, kita makan jadi snack ya, dianggap nyolong. Itu super ego. Jadi super ego itu aturan main, dan ini yang memang perlu ditekankan pada anak-anak untuk dipatuhi. Ya seperti ibu mengatakan, sepatunya DKND. Ini tadi sudah super ego toh. Sepatu tolong dicopot. Itu aturan main supaya kelasnya tetap bersih. Bahkan memang dalam Al-Quran kan disebutkan copot tampahmu. Ya kan? Jadi sebaiknya memasuki sebuah rumah itu tidak bergerumpah. Al-Quran sudah yang bilang, ya. Jadi itu adalah sebuah aturan main. Karena itu kalau kita ingin tetap memakai penumpang, tetap memakai sandal, tetap memakai sepatu, kita minta izin. Al-Quran itu nggak kaku banget, ada aturannya. Minta izinlah. Kenapa tidak menyopot? Seperti tadi saya juga dibisiki. Yang kalau dingin boleh dipakai kok sepatunya. Tapi saya sudah pakai kaos kaki. Baik, yang jadi disiplin itu aturan. Oke, lebih ke aturan mainnya kayaknya. Masih di topik disiplin Eyang. Baiknya itu seperti apa sih Eyang? Anak itu dalam melakukan kegiatan setiap harinya, apakah perlu dari sekian jam sekian sudah tertata rundown kegiatan yang harus dilakukan, atau ada kalanya anak ini berkegiatan sesuai dengan mood ataupun keinginannya, seperti itu ya? Kalau dia melakukan kegiatan sesuai keinginannya tanpa tatanan waktu ya, ada timeline-nya, nanti dia jadi liar. Karena kalau di sebuah kantoran misalnya dia sudah jadi dewasa, aturan kantor tetap ada jam berapa kantor, jam berapa istirahat dan sebagainya. Jadi aturan main itu tetap diperlukan. Pemegang kekuasaan, kita kembali ke kehidupan keseharian yang perlu memegang tegas. Tetapi anggota itu boleh sedikit random, acak-acak sedikit, tidak apa-apa. Seperti misalnya jam 6 persis kita sebaiknya berangkat supaya tidak terlambat. Begitu jam bunyi jam 6, semua anak doa sangat mengganggu, sangat menekan. Tapi semua diingatkan jam 6 loh, jam 6 loh. Si ibu sudah di atas motor. Karena biasanya bapak-bapak sibuk sendirinya ya, ibu ya sibuk nganter ya. Ibu sudah di atas motor. Jam 6. Aku belum sarapan, ibu dibawa sambil duduk di motor boleh makan roti. Atau kalau pakai mobil juga ada di dalam mobil nanti dimakan rotinya. Jadi aturannya tetap ada, tetapi tidak terlalu ketat sehingga anak-anak tidak tertekan. Seperti itu. Dan supaya diingatkan bukan pada jam 6 persis jam semua diretek dan sebagainya. Itu membuat dia panik. Tetapi sebelum jam 6, kita berangkat jam 6 loh ya. Bahkan sebelum tidur malam, besok bangun pagi, setelah subuh, salat subuh, siap-siap jam 6 kita berangkat. Nah, ini ada salah satu contoh ya, sebuah contoh tentang anak kecil yang dia
santai aja. Padahal dua orang dewasa ini tadi udah panik, udah kesetrum. Happy ya, tetap happy. Iya, dia tetap happy. Di sini aku butuh, gitu. Aku ingin tahu itu apa. Tapi orang dewasa pasti langsung teriak, harus kesetrum. Dia sendiri nggak ngerti apa itu kesetrum. Jadi akhirnya dia kalau mengatakan kabel, apa itu setrum? Udah kita bikin kacau. Pembelajarannya udah kacau karena setiap kali dia mendekati kabel, dia harus kesetrum. Akhirnya dia bilang, oh itu namanya setrum. Dan setrumnya kan listriknya. Tapi keren juga ini tadi cuma langsung diangkat. Sebetulnya akan lebih baik karena ini kalau dipegang berbahaya. Karena apa itu setrum dia kan belum paham, masih bayi banget kan. Berbahaya. Kalau perut ntar adik nangis sakit kena gini. Mereka Tahu efeknya gitu. Iya, sebab akibatnya kita berikan sehingga dia paham, tidak menjadi bingung. Nah itu komunikasi dan itu menggunakan bahasa ibu, anak akan lebih tahu. Kesehariannya kalau kita melarang dia sesuatu apa itu yang kita gunakan. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi tidak terlalu ketat ataupun tegas, tapi juga tidak terlalu lemah dalam mendisiplinkan anak. Biarkan mereka tahu sebab akibat yang akan terjadi ketika mereka kurang disiplin sesuai dengan porsinya. Seperti itu ya, baik. Masih didisiplin ya. Terkadang atau banyak sekali mungkin di antara kita yang seperti ini teknisnya. Adik, hari ini adik semangat belajarnya ya. Kalau semangat, Bunda hari ini kasih mainan helikopter seperti itu. Besoknya adik hari ini harus lebih semangat lagi. Bunda atau Umi punya hadiah yang luar biasa untuk adik seperti itu. Kadangkala pemberian reward ini menjadi jurus andalan karena anak mana sih yang tidak tertarik dengan hal yang seperti itu ya? Tapi sejauh mana sih pemberian reward ini bisa kita berikan kepada anak sehingga anak itu tidak menjadi terbiasa dengan melakukan kegiatan lalu mendapatkan imbalan seperti itu ya. Bagaimana? Alangkah baiknya kalau bunda-bunda ini menerapkan di dalam rumahnya tentang reward dan punishment, hadiah dan hukuman. Tetapi tidak pada saat-saat terjadi sesuatu seperti tadi. Semangat ya, nanti kalau semangat diberikan helikopter. Nah itu kan rewardnya sebagai sesuatu iming-iming. Reward perlu diberikan dan punishment juga perlu diberikan. Tidak harus berupa barang. Ibu tahu untuk bapak ayah ibu tahu bahwa anak-anak ini aja sudah reward bukan main. Umur 2 tahun turun dari tangga dengan dia tengkurap dan mundur terus. Itu sampai di bawah. Jangan, mesti enggak. Terima aja di bawah. Begitu sampai di bawah kita terima. Wow, keren. Dia tahu, oh ini bener. Karena aku sudah dikasih jempol. Maka biasanya dia kalau turun tidak teriak-teriak lagi, Bunda atau Umi, enggak lagi. Dia sudah bisa sendiri. Bahkan ada anak-anak yang sudah 3 tahun lebih mulai pegangan. Belum satu pegangan. Itu Umi sebaiknya di sebelah dan menemani, jadi sewaktu-waktu jatuh bisa kita terima atau di bawahnya atau ayah yang mendampingi dan sebagainya itu bisa juga. Begitu berhasil, yes, ini reward sudah. Tidak berarti harus beli helikopter, tidak harus beli es krim. Tapi pernyataan, wow keren loh adik, hari ini semangat banget. Besok semangatnya berapa? Sekarang kan semangatnya 1, besok 2 ya. Besok 3, besok 4 sama punya ayah ya. Juga kata-kata, oh keren, oh pinter, oh bagus. Kemudian kalau hukuman juga gitu. Jadi kita membiasakan, ada beberapa sekolah yang membiasakan dengan memberi bintang. Dan kalau anak itu tidak baik, misalnya nangis di sekolah, diberinya gambar bulat. Ayo kita hitung siapa yang bintangnya paling banyak, bukan kemudian wah dia juara kita kasih hadiah lagi, itu kurang baik. Siapa bintangnya paling banyak, besok bintangnya dibagi ya buat kawan-kawan. Nah, kita sudah melatih dia beramal kebaikan, beramal perbuatan, memberikan contoh ini loh. Dan yang tadi dapat bulatan karena nangis, besok ditambahin ya, tiap hari dikurangi ya, nanti lama-lama kan tidak enak.
bulatan. Ayo siapa yang bisa bantu? Si A mengurangi bulatannya. Kamu bagikan bintangmu ke dia dan diajak bermain ya supaya nggak nangis. Di sana kita sudah membagikan suatu kebajikan. Reward dan punishment tetap ada, baik di sekolah maupun di rumah. Baik, jadi pemberian reward pun jangan yang terlalu berupa barang selalu ya, agar anak nanti ketika pun kita memberikan jempol juga itu pun sudah berharga bagi mereka ya. Seperti halnya sebenarnya Ya. secara ilmu katakanlah ya, itu sudah diberikan pada waktu seseorang ulang tahun, kan tidak selalu dikirim kado, Betul. dikirim ucapan selamat ulang tahun, itu kan sudah sebuah reward. Betul sekali. Hanya sayangnya kalau ada orang yang misalnya sedang tidak lulus, tidak ada yang menyampaikan ikut prihatin tidak lulus, nggak ada. Yang dikirimi selamat hanya yang lulus saja gitu. Kenapa nggak kita kirimkan juga dengan bunga yang bagus? Ikut prihatin ya, kamu belum berhasil. Aku yakin bulan depan kamu berhasil. Itu sudah sebuah reward. Pentingnya sebuah menghargai juga ya. Nah ini yang perlu kita luruskan juga. Jangan membenarkan yang biasanya, tapi biasakan berbuat kebenaran. Jadi bagaimana ya? Jangan Jangan membenarkan yang biasa. Oke. Jadi ada orang yang biasanya yang dapat ucapan yang ulang tahun ya, yang dapat ucapan selalu yang sedang ke atas. Kalau Betul. kan nggak dapat ucapan. Betul sekali. Itu kan biasanya. Iya. Nah sekarang ayo kita biasakan juga untuk sebuah kebenaran. Jadi ada yang sedang tidak lulus, ada yang sedang putus cinta, juga kita kirimi bunga dengan ucapan yang untuk menyenangkan dia. Bersyukurlah karena dengan lepasnya dia Allah akan menyediakan yang lebih baik untuk kamu. Dengan dia terima bunga, nangisnya kan udah kurang 1 tetes. Dia anak saya ngasih selamat. Baik-baik ya. Disiplin itu tidak harus benar, reward dan punishment itu tidak harus benar dan salah. Betul. Tetapi punishment itu juga bisa diberikan pada yang benar. Karena kadang-kadang kebenaran ini menjadikan seseorang jadi sombong. Aku juara loh, aku juara loh, aku juara. Iya. Tapi sekarang ayo kejuaraannya dibagi ke teman lain. Temannya harus dilatih. Itu kan hukuman untuk dia. Berbagi ilmu seperti itu ya. Iya, sekaya tadi bintangnya bagikan ya supaya yang dapat bulatan berkurang. Oke. Secara tidak langsung juga mengajarkan untuk berbagi, saling tolong menolong seperti itu. Baik, yang selanjutnya untuk kegiatan belajar, bagaimana sih yang tips dan triknya agar nanti kita sebagai orang tua ataupun pendidik dapat mengarahkan anak untuk belajar tapi tidak terkesan sebagai pemaksaan seperti itu ya, bagaimana? Sedikit yang lebih gampang itu tentang nilai ya, di dalam pembelajaran selalu ada nilai. Kalau hari ini dapat 7 atau dapat 4, katakanlah yang paling bawah ya, dapat 4, maka kita memberi semangatnya. Bunda yakin kalau lebih tekun, lebih semangat, ayah sama bunda berdoa, besok mau jadi 5 Kak. Besoknya lagi dapat berapa? Masih 4. Oh berarti masih perlu semangat lagi supaya 4-nya jadi 5. Bukan kalau udah dapat, malu-maluin orang tua. Papa lu dosen, mama lu dosen, masa kamu bijinya papa? Nah yang dosen kan mamanya, kan papanya yang sudah sekian tahun sekolahnya. Padahal dulu waktu sekolah, si papa dosen ini pernah lu dapat 2. Anaknya kan gak tahu, ya kan? Nah, betul. Jadi bukan dimarahi, kalau dia dapat nilai buruk, diberi semangat. Besok dinaikkan ya, besok lagi. Misalnya nggak bisa yang mengaji belum hafal gitu. Ayah sama bunda yakin kalau nanti membacanya ditambah 5 menit aja, besok pasti hafal. Ditambah 10 menit aja pasti betul. Jadi pada waktu yuk kita tambah 10 menit, dia nggak merasa tertekan karena dia sendiri kepingin besok mendapat bisa lebih hafal. Bukan diteriakin, gitu aja nggak hafal. Yang ada kan mangkel. Aku loh udah capek-capek ngapalin tapi lawang lali gimana gitu. Kalau yang sudah sepuh-sepuh gini selalu bilang lali wani mati. Kalau udah lali ya lali aja gitu. Tuh masker ini kan udah tiap hari. Itu sering masih lupa, jadi di mobil harus ada masker. Begitu lali, oh iya ada di mobil.
Jadi ini juga gitu, karena dia udah lari, jadi mana lagi, ayo kita tambah 5 menit. Cik lali, oh kalau gitu namanya 10 menit ya. Oh cik lali, tambah 15 menit ya. Akhirnya setengah hari dia harus menghafal terus. Tapi kan tidak tertekan, karena supaya besok menjadi hafal. Dia pun mempunyai sebuah keinginan. Sesuaikan dengan keinginan. Sesuaikan dengan keinginannya ya, betul. Karena jadi yang kita pancing keinginannya dulu untuk dia bisa hafal, keinginannya dulu untuk dia bisa tahu bahwa dia harus dapat nilai seperti itu. Kita harus menumbuhkan kecintaan untuk belajar terlebih dahulu seperti itu ya. Sehingga kita gunakan itu nanti untuk pemancingnya. Oh baik, seperti itu, baik. Tapi kalau nggak bisa dibentak-bentak ya, dia pikir lebih baik naik sepeda, nggak ada yang main. Ya toh? Betul. Iya, anak-anak langsung di gitu. HP kalah juga nggak ada yang tahu. Iya. Kenapa anak-anak senang sekali main game? Karena kalau kalah nggak ada yang tahu. Game over balik lagi, kalah lagi, game over balik lagi. Orang lain nggak tahu, yang tahu cuma aku. Dan begitu dia menang, dia yes. Ibunya jengkel, HP-nya dia radio. Nah udah keluar dan Pak Disitu kacau di sini. Baik ya, pertanyaan selanjutnya sebelum nanti sepertinya para ayah bunda juga akan memberikan pertanyaan ya pastinya. Nah, pertanyaan terakhir ya, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang kadang itu berimajinasinya terlalu tinggi ya? Kadang, aduh, anak ini ngobrol apa sih? Haruskah saya jelaskan? Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, yang seperti itu bagaimana cara menanganinya ya? Kadang kan, bunda, ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Ini bagaimana ya? Kalau seperti ini akan bagaimana? Seperti itu ya. Bagaimana ya? Terutama yang sering membuat panik ayah bunda kalau ditanya, kok ada adik itu dari mana? Ya, itu paling membingungkan. Karena begini, para orang dewasa ini sering sekali bingung dengan pertanyaan anak-anak adalah jawaban dari kita yang kita bingungkan. Sementara yang dia butuhkan adalah jawaban untuk dia. Jadi kalau dia bilang, kok bisa ada adik? Dari mana? Bayangin kita tempat tidur. Masa saya cilik diterang gitu, ya kan? Ya kenapa enggak? Kita bilang ada adik, karena ada Allah yang ingin titip adik ke kita untuk jadi anaknya ayah bunda dan jadi adiknya kami. Allah yang ngasih. Nggak perlu caranya membuat adik. Nah kita paniknya sering di situ. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan misalnya, bun ini gimana? Karena memang nggak bisa. Sebentar, bunda nggak tahu juga, bunda mau tari. Sekarang kan ada Google, yuk kita searching bareng-bareng. Kalau dulu zaman saya, anak-anak saya kecil, kita mainnya di ensiklopedia. Yuk kita cari di sini bareng-bareng. Sehingga si anak juga akan tahu bahwa bunda sama ayah pun banyak yang nggak tahu, dan tidak perlu itu membuat ayah bunda menjadi rendah, tidak. Bahkan beberapa bunda sekarang perlu mengatakan zaman bunda itu belum ada. Bun YouTube itu apa? Yuk kita tanya ke Google, kita searching bareng. Karena zamannya bunda YouTube itu nggak ada, zamannya bunda sekolah nggak ada YouTube, jadi nggak diajari YouTube. Yuk kita cari bareng-bareng. Nggak perlu malu pada anak-anak, perlu keterbukaan. Jadi menjawabnya sehingga benar, bukan kemudian si anak kok gitu sih jawabnya, dia nggak puas akhirnya dia mencari sendiri, kadang-kadang menyesatkan jawabannya yang sepenuhnya. Tapi kalau kita cari bareng-bareng, dia masih tetap ragu. Kan kita lebih dewasa kan, cara berpikirnya berbeda toh. Nah itu kita lebih jelaskan untuk menjadi lebih gamblang. Baik, cukup dijelaskan saja sehingga anak tersebut merasa puas dengan apa yang dia inginkan, seperti itu ya yang ya. Oke, dan kita pun juga sebagai orang tua jangan merasa minder. Kalaupun belum tahu, ajaklah anak itu untuk sama-sama mencari tahu, seperti itu. Seperti antara lain misalnya menanyakan tentang bulan dan bintang. Iya. Tidak semua kita belajar tentang bulan dan bintang. Betul sekali. Itu kebesaran Allah. Betul. Yuk kita cari di Al-Quran yang berbicara tentang bulan dan bintang.
Semua orbitnya diatur oleh Allah. Nah, ini juga kebesarannya Allah. Masya Allah. Kita sebagai manusia suruh melihat itu di sana, tapi itu bisa dipelajari. Mau belajar itu, ayo yang tekun. Nanti setelah lulus bisa mengambil pelajaran akhir kepala. Masya Allah. Dan kita bisa mengarahkan dari pertanyaan ini, kita bisa mengarahkan, menyemangati dia belajar lebih banyak. Kalau bapak ibunya lagi nggak bisa, jadi nanti nggak perlu nanya-nanya lagi. Kamu lebih tahu, kamu yang ngasih tahu papa sama mama, yang papa mama nggak ngerti. Dia akan lebih semangat. Someday itu bisa terjadi, bisa suatu hari kamu pasti lebih pintar dari papa mama. Kalau kamu belajar bisa. Jadi kita bisa titipkan segala hal pada setiap kesempatan. Betul sekali. Jadi menjadi orang tua juga kadang perlu menjadi seorang sahabat anak dalam belajar juga ya Eyang ya. Terima kasih Ustazah, ini pertanyaan yang indah sekali. Sering sekali ada semacam quote gitu ya, kata-kata mutiara yang mengatakan jadilah temanmu, anakmu adalah temanmu. Sering orang salah menafsirkan sehingga benar-benar seperti berteman gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung begini, anakmu adalah anakmu. Bersikaplah sebagai teman. Sikap kita yang sebagai teman. Tapi dia tetap anak kita. Anak-anak saya sudah tua-tua ya. Jadi yang paling besar sudah umur 60 tahun. Jadi kalau saya anggap dia teman saya, bisa kurang ajar gitu loh ya. Kalau yang masih kecil kan masih butuh minta makan ke saya. Teman pun kan tetap ada rasa, ya aku minta makan ke kamu gitu ya. Tapi kalau udah sama-sama sudah 60 tahun, terus aku katakan anak saya akan kasih tahu seperti seorang teman. Ojo ngono kok orang dipikirkan, apa sih ibu ini kan gitu. Nah jadi tetap kita lihat ini, tapi bersikaplah sebagai teman. Jadi untuk anak-anak yang sudah dewasa, kita ada duduk bersama bicara apa sih pentingnya pacaran. Kemudian kita lihat anak kita lagi sedih karena putus cinta, itu artinya Allah memisahkan kamu dari hal yang buruk, karena ternyata dia bukan jodohmu. Yakinlah suatu hari kamu akan ketemu yang lebih baik untuk kamu, yang lebih tepat untuk kamu. Dan kesempatan kan sebagai teman. Tapi kalau sebagai ibu ke anaknya nggak mau dengerin. Tapi kalau bicaranya sambil nyetir, sambil ngobrol, kalau sekarang sambil ngopi ya. Nah, sekarang ada kafe dan kita kan bukan sebagai teman yang bersikaplah sebagai teman. Iya, untuk anak seperti itu ya. Tapi dia tetap anakmu. Iya, betul sekali, Masya Allah. Aplaus dulu dong ayah bunda untuk Eli, Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat adanya. Daging semua ilmunya ini, Masya Allah. Terima kasih Eyang. Selanjutnya Eyang, ini mohon berkenan Eyang menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan oleh Eyang. Oh Masya Allah, sudah ada yang antusias untuk mengangkat tangannya ya. Terima kasih. Oke. Kemudian yang ingin saya titipkan pada ayah bunda, apabila nanti ada sebuah pertanyaan kemudian saya berikan jawaban, dan ayah bunda juga masih ingin menimpali jawaban saya, monggo. Jadi bentuknya betul-betul talk show ya. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan yes itu seminar namanya. Nanti sampai rumah itu omongannya apa sih? Bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan satu hal kemudian tidak puas masih ingin terus bertukar jawab, monggo. Baik, seperti itu ya Ayang Bunda. Eyang ini sangat berkenan sekali. Oke, baik. Saya sudah melihat dua orang wali santri yang angkat tangan, tapi saya persilakan dulu untuk yang pertama dulu ya Yang ya. Insya Allah masih baik. Nanti akan dijawab langsung oleh yang ini. Untuk yang pertama saya persilakan kepada ayah terlebih dahulu. Untuk panitia mungkin mohon bantuannya untuk memberikan mikrofon. Baik ayah, kami persilahkan. Mohon maaf sebentar ayah sebelum ayah mengajukan pertanyaan. Saya sampaikan kepada semuanya, mohon yang banyak ini bunda-bunda menyampaikan pada pasangannya masing-masing bahwa pertemuan-pertemuan begini alangkah baiknya kalau ayah-ayah juga menyempatkan waktu. Anak-anak ini butuh tokoh ayah, whatever ya, biar bagaimanapun tokoh ayah tetap dibutuhkan. Sudah dalam hal begini ayahnya nggak hadir di rumah, bundanya kalau ngomong ngono ibu bapakmu ya, tambah anak-anak ini menjadi mendiskreditkan ayah, dosanya tambah oke ya. Itu perlu saya titipkan. Tolong sampaikan pada ayah-ayah, anak-anak juga butuh tokoh ayah untuk hadir di sebuah
lembaga pendidikannya anak-anak. Makasih. Silakan. Baik, kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama itu ada, sekarang ini memang trennya itu orang tua itu belajar gitu ya, tapi tidak pada ahlinya, jadi belajar langsung dari buku. Ada keluarga itu yang memang yang saya lihat itu dia tidak mau menghukum anaknya karena menurut kata orang tersebut ya, menurut Montessori itu tidak perlu ada hukuman fisik gitu. Tidak perlu ada hukuman fisik, sehingga orang tua itu senakal apapun anaknya tidak yang dia dihukum, dibiarkan saja gitu. Saya secara pribadi tidak sependapat dengan hal itu gitu ya. Dalam artian kalau memang anak itu perlu dihukum, ya kita hukum sesuai dengan kesalahannya apa, ya itu saja, tidak kita dalam konteks menyakiti anak. Menurut yang ini, apakah konteks pembelajaran tidak ada hukuman seperti itu memang bisa dan boleh dilakukan? Terus yang kedua adalah ada juga psikolog itu yang berbicara di satu seminar gitu ya, mengatakan tidak apa-apa anak kecil nakal sekarang daripada nakalnya dewasa. Kalau saya berpikir gimana kalau kecilnya tidak nakal, besar juga tidak nakal, dalam konteks yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dikatakan psikolog itu. Menurut yang Wiwi sendiri sebagai pakar parenting, bagaimana, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung kita mengerti ya? Baik, harus saya monggo silakan. Baik Bapak, jadi pertanyaan yang pertama itu juga bisa saya persingkat karena banyak belajar dari buku. Sekarang orang-orang modern ini semuanya auto food ya. Ya kan, minta dikirim makanan, tahu-tahu bisa makan. Kemudian ya ini juga itu auto learn ya, jadi belajar sendiri gitu. Sementara yang kita baca belum tentu kita terima sesuai dengan yang sebenarnya. Di sini terjadi kesalahkaprahan tentang pembiaran itu tadi ya, bahkan dapat dikatakan penggunaan kata no ya, bahkan ada yang mengatakan jangan pernah katakan no. Sebenarnya intinya adalah yang nulis buku ini juga dianggap semua orang itu belajar psikologi gitu loh ya. Padahal di sini itu kata-kata no ini di sini artinya adalah jangan menggunakan kata-kata negatif untuk anak-anak. Dengan adanya pembiaran tidak boleh dimarahi kata Montessori, kemudian tidak ada kata no. Akhirnya anak-anak sekarang nuwun sewu, maaf banget ini, lebih kurang ajar toh. Ya nggak bisa dilarang kan. Di depan umum pun dia bisa, apa sih mama ini bisa gitu, apa sih papa ini gitu. Bahkan mungkin belakangan ini saya sangat tidak setuju itu dengan adanya YouTube atau TikTok dari yang Lala kalau nggak salah. Di situ ayahnya sangat pembiaran banget sehingga ayahnya dikatakan mulutnya bau dan sebagainya, itu tertawa. Nanti kalau ada sesuatu yang salah tertawa. Yang terakhir itu saya tetap mengikuti dalam arti untuk ya ini untuk pembanding begini. Jadi dia bilang dia senang rumah baru, tidak senang rumahnya yang lama karena rumah yang lama itu mungkin dia rumah petak gitu ya, yang mandinya bareng-bareng, punya kamar mandi sendiri, punya kolam renang. Sementara ayahnya bilang itu namanya bathtub, dan mereka tertawa-tertawa berdua, bukan meluruskan. Dan berencana apa sih ayah ini? Itu dibiarkan. Ya kan untuk cari duit itu tadi. Jadi nuwun sewu jangan terlalu terikat dengan apapun yang tertulis di dalam setan tipis ini. Namanya, saya ngasih tahu namanya ini setan tipis menurut saya, karena mempengaruhi yang kadang-kadang kita salah tafsir gitu ya. Jadi bukan pembiaran dan juga tidak menggunakan kata no, tapi jangan menggunakan kata negatif seperti tadi saya katakan. Jadi diajarkan sebab akibatnya, seperti anak-anak lari atau duduk di atas meja. Kita bisa tanyakan, ini apa namanya? Meja. Untuk duduk atau untuk tempat menaruh sesuatu. Nah, sudah kita melarang, juga kita memberikan pembelajaran. Kursi juga gitu, dia naik kursi kemudian dia manjat-manjat. Coba lihat, kalau ininya jalan, kamu jatuh enggak? Jatuh. Nah, jadi jangan, tetap ada kata jangan, kan?
naik-naik di kursi, terutama yang plastik, kamu bisa jatuh. Kita tunjukkan contohnya. Ini kalau diinjak di sini, nah asalkan ini berbahaya untuk kamu. Jadi pembiaran memang boleh, ya manjat-manjat boleh, tapi kalau memanjat yang berbahaya yang tidak boleh. Dan kenapa Montessori mengatakan begini? Ini adalah kebudayaannya mereka. Orang Barat itu dari kecil akalnya udah jalan karena bapak ibunya berakal. Kita orang Timur ini akalnya latah. Bukan akal kita sendiri, kita tahu itu tidak bahaya. Tapi biasanya bayol, aku dia bayol lah kok. Kenapa enggak lah ini? Jadi mohon juga walaupun belajar dari buku karena sudah merasa bisa, tapi alangkah baiknya kalau itu tetap didiskusikan dengan yang lain supaya lebih kenal jawaban yang sebenarnya. Jadi tidak tergantung mentah-mentah Montessori itu seorang ahli pendidikan zaman kapan lagi loh. Dia lebih tua dari saya jauh, udah ratusan tahun Montessori itu, di mana orang-orang masih amat sangat berdekat kesantunan. Baik Muslim maupun non-Muslim itu hidupnya penuh kesantunan. Sehingga anak-anak tidak usah dilarang. Mungkin masih ada beberapa dari ini saya cucu-cucu saya ya. Jadi mungkin ada di antara Anda yang masih bapaknya mendelik aja sudah takut. Ibunya gitu aja sudah nurut. Ini ada makanan banyak tapi lagi ada tamu, putranya tahu-tahu datang ke meja megang-megang ibunya mendelik, dia udah mundur. Anak sekarang, apa sih mama mendelik gitu ya? Dia ikut mendelik. Jadi zaman ikut berbicara. Budaya juga ikut berbicara, kemudian negara terutama ya. Negara barat itu orang-orang sudah lebih terbuka, tidak mempunyai sikap petitonggo, itu tidak ada mereka. Hidupku untukku, ini milikku dan sebagainya. Dengan catatan semua ada di jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Nah, juga termasuk boleh nakal ya. Arti nakal dalam hal ini bukan kemudian kenakalan seperti mencuri, itu kan termasuk kenakalan. Kemudian, jadi ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Banyak hal-hal yang perlu kita luruskan dalam arti justru pada waktu kecil ini kita larang, itu sering muncul di masa dewasa yang dimulai dengan masa pembangkangannya. Jadi makan harus duduk, itu ketat sekali ya, bergerak sedikit aja nggak boleh. Kalau bapak sama ibu lagi bicara nggak boleh ikut-ikut, jadi baru udah gitu nggak jadi. Nah itu biasanya nanti di masa pembangkangannya justru dia melawan. Tapi kalau anak-anak ini dalam arti nakal misalnya nendang bola nggak tahu keras atau pelan di dalam pun tetap nendang keras, dan dia tetap harus kita ingatkan. Jadi atau orang tuanya yang harus bijak juga, arti nakal di sini yang perlu diterjemahkan lebih baik. Kenakalan bocah cilik itu memang ada. Sekarang si kecil tadi megang tabel di sana. Ada orang yang menyatakan lucu, dia cari tahu, usianya sedang cari tahu. Tapi ada orang yang menakjub, anakmu nakal banget, yang kritis banget. Ada orang yang menyatakan begitu. Sekarang mana yang ini? Sementara anak ini adalah anak yang orang yang selalu ingin tahu, adalah orang yang punya sikap dasar mau belajar. Nah ini sering kita matikan karena pekan ini tidak boleh, pekan itu tidak boleh. Akhirnya dia ya udahlah timbangannya bolak-balik diseret. Duduk manis. Daripada ada bagian jadi aman aja. Aman. Intinya manusia cari aman. Gempa bumi ya semua orang lari. Ibu itu kan cinta anaknya. Anaknya bisa ketinggalan kok di atas. Karena dia cari selamat. Aku lidu dia melayu. Baru tekan coba aku jadi balik lagi dia berjalan. Malah ketinggalan mejo ya. Kemudian anak ya jadinya. Karena dia balik. Jadi orang selalu cari aman. Termasuk bayi-bayi ini dilahirkan mencari aman. Kalau baru megang digeret, dia lama-lama selihat kabel dia mundur cari aman. Dan demikian juga tadi yang dikatakan kalau kecilnya nakalnya ditekan, dia akan munculnya. Kalau ditekan, bukan dilarang. Perlu dilarang Bapak. Al-Quran aja ada kata-kata jangan. Allah itu yang ngomong. Yang menganggap semua tak bikin baik, entah masih ada kata jangan.
Nah kalau kita manusia yang cari aman, cari nyaman tadi selalu ingin mencoba yang lain, pasti ada kesulitan. Jadi perlu diluruskan. Jadi ada kan anak-anak yang jangan ditekan kenakalan, tapi perlu diluruskan. Gitu kan? Jadi sekali lagi menurut saya kalau terlalu banyak membaca buku kadang-kadang membuat kita menjadi sok pintar, termasuk obat ya. Terima kasih. Baik, bagaimana Bapak, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan dari jawaban yang ini? Mungkin apakah kemudian tanggapan dari Gus Pur tadi kecil boleh nakal? Kalau kecil tidak apa nakal, yang penting tidak nakal pada saat dewasa itu bagaimana? Apakah pandangan seperti itu betul atau bagaimana menurut? Jadi maksud saya di sini anak-anak itu perlu dibolehkan dengan kenakalan tertentu. Tapi kalau nakalnya dia nyolong kita temannya dan dibiarkan, nanti sampai tua itu nggak akan hilang, malah justru jadi. Gitu, jadi bijak-bijaklah menanggapi kenakalan. Mana yang perlu dilarang dan mana yang nah, ini termasuk kenakalan atau tidak, saya perlu tanyakan kepada Bunda Samara. Sebetulnya ini tidak sopanan ya sebetulnya, tapi kan seringkali orang tua mengatakan, anak ini nakal banget gitu. Jadi ceritanya ada seorang anak sudah kelas 6, setelah kelas 6 di sebuah MTS, dan beberapa tahun yang lalu, sekarang dia udah kuliah, beberapa tahun yang lalu dia menang juara mengaji, kemudian ditunjuk mewakili Malang menuju ke provinsi. Nah, pada waktu dia mau berangkat, ayah bundanya itu mengatakan begini, nanti kalau menang, memang kamu terpilih menuju, karena dia mewakili satu wilayah ya. Nanti kalau kamu terpilih mewakili Malang Raya provinsi, kita makan-makan dengan di. Waktu itu Mekdi baru muncul, jadi udah sekian, anaknya udah kuliah kok sekarang. Nah, ternyata pada waktu dia mau berangkat mewakili sekolahnya, ini wilayahnya, sekolah itu ditunjuk mewakili wilayah itu. Berangkat, ternyata banyak yang mengantar. Nah, kemudian itu ibunya sudah mengatakan, kayaknya nggak sekarang ya Kak makannya, karena yang ikut banyak sekali. Bunda bawa, Umi bawa uangnya nggak banyak. Iya. Tapi dia kan masih tegang ya, ini kan aja mau lomba kan? Jadi dia masih ada satu ketegangan tersendiri di kepalanya. Sehingga kata-kata uminya itu diiyakan aja, tapi kita nggak tahu apakah itu betul-betul dia terima atau tidak. Setelah lomba berjalan, ternyata memang dia yang terpilih. Dan ayahnya kemudian yang mendekati dia. Janjinya kita tunda dulu ya kakak. Uang ayah sama uang bunda nggak cukup. Dia kan sudah kotaknya nggak kosong ya. Ini bisa ditangkap dan dia marah. Bunda bohong katanya. Dia pukul bundanya, jilbabnya dia pegang, dia tarik sebagai protesnya dia. Bunda bohong. Ini kan kenakalan yang dibolehkan. Dan itu bundanya kucul sampai dalemannya pun ikut kucul gitu, karena anak ini dengan marah. Nah, saya biasanya kalau di acara resmi itu selalu itu saya pakai selendang. Dan alhamdulillah selendang itu saya lemparkan ke bundanya, tutup pakai itu, bundanya pakai selendang saya itu. Dan ya, alhamdulillah, yang dikirim itu 3 orang, ternyata pada saat perlombaannya sendiri hanya 2 orang. Dan dia yang digugurkan. Dan dia ngajinya oke, tapi kan nggak sopan. Dan pada waktu dia berbuat seperti itu, ayah bundanya tidak ada reaksi. Kemudian dia bilang ke teman dekatnya, kamu bawa uang nggak? Ini teman-teman ditraktir. Dengan dia meminjam uang, karena dia merasa memang ingkar pada anaknya. Sebenarnya bukan ingkar ya, beralasan banget kan ayah bundanya. Uangnya nggak cukup kalau semua itu. Dan begitu kejadian itu beberapa teman, loh, semua kaget kan? Udah kaget dan ibunya cerita sambil nangis, ibunya cerita kenapa sampai terjadi seperti itu. Tapi biar bagaimanapun kamu harus marah, saya bilang gitu. Itu sangat tidak, itu mempermalukan. Bisa juga dimasukkan ke sebuah kenakalan, karena selalu dibiarkan berbuat kenakalan, selalu diiyakan untuk segala hal. Dan setelah dia kuliah, dia sadar bahwa itu sangat keliru, dan dia minta maaf ke saya bilang, kamu bukan minta maaf ke aku,
bertobatlah pada Allah dan minta pada bapak ibumu. Dia dapatkan ayahnya dari dia melihat dan memang aku luruskan untuk ibumu, tapi waktu itu kita tidak menyentuh kamu karena kamu pasti protesnya akan. Tapi bapak ibunya selalu mengizinkan segala hal. Tidak berarti karena kenakalannya itu diizinkan kemudian sudah dewasa dia tidak nakal, tapi dia sadar bahwa itu memalukan sekali. Dan setelah itu dia masuk pondok dengan bersedih karena dia tidak terpilih. Kemudian dia itu kita luluskannya. Dia sudah berbuat tidak baik. Jadi tidak berarti semua kenakalan itu dibolehkan untuk supaya dewasa tidak nakal, tetapi bijak-bijaklah menanggapi kenakalan. Saya tidak setuju, walaupun saya juga orang psikologi, kalau kenakalan itu dibiarkan dengan catatan tidak ditekan. Seperti itu Pak ya. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua, mohon maaf ya, untuk bundanya Mas Abi terlebih dahulu kami persilahkan. Semoga nanti ada waktu sehingga semua ayah bunda yang mau mengangkat tangannya tadi menyampaikan pertanyaan bisa tersampaikan. Baik, Mbak Cuman. Oke. Ngomong begini aja kedengarannya ya. Saya dengar, nah itu sudah ada. Assalamualaikum Ayah Wiwi. Saya mau bertanya mengenai bullying. Oke. Saya rasa mungkin istilah bullying memang mungkin baru sekarang, tapi saya yakin perlakuan seperti itu pasti sudah ada dari zamannya anaknya yang masih kecil. Nah, yang saya tanyakan adalah begini, ketika anak kita menjadi korban bullying, dia tahu bahwa itu salah, apa yang harus kami sebagai orang tua sampaikan dan apa yang harus anak lakukan? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke saya jahat dulu nih sama Ernie, kira-kira benar apa nggak nih yang saya lakukan gitu ya? Saya tenangkan dulu si anak. Saya tanya itu benar enggak? Kakak merasa nyaman enggak? Saya pasti yang saya tanyakan adalah kakak marah? Tidak. Kakak sedih? Iya. Kakak happy? Saya selalu nyebutin lima emosi ya. Terus setelah itu saya biasanya suka ngajak diskusi. Ini kejadiannya baru kemarin ya, yang dialami sama anak saya. Dia betul dibully sama anak SD kelas 4 di rumah. Kakak kelas berapa? Dia TK. UTK. Ya. Yang tidak masuk di akal anak saya adalah dia kan sudah besar bunda, dia tahu bahwa itu kan tidak boleh, kenapa dia lakukan? Saya bingung. Saya bilang mungkin dia nggak tahu mas bahwa itu salah. Ya nggak boleh dong, dia harusnya tahu bahwa itu salah. Kan nggak enak dibully itu. Jadi bingung. Ngasih taunya pemahaman dia bagaimana bahwa nanti kan juga pada saat SD, SMP dia juga akan mengalami hal itu gitu, apapun bentuknya gitu. Nah ini mempersiapkan si anak ini yang harus kami lakukan bagaimana, dan si anak ini dia harus berbuat apa gitu. Kan nggak mungkin kita nyuruh semua orang baik ya. Ya betul, nah itu yang mau saya sampaikan. Iya, kita harus ini si anak ini harus ditanamkan apa dulu nih. Terus saya sebagai orang tua harus bagaimana dulu, mungkin bahasanya harus seperti apa gitu. Iya, karena ini sudah berkali-kali dengan kasus yang berbeda ya, berkali-kali dan pulang nanti nangis, nanti pulang lagi gini, kakak harus tunjukin kalau kakak itu berani. Kembali lagi ke masjid sholat, kakak tujuannya ke masjid buat apa? Sholat, oke, berani lagi. Nanti nggak lama berapa hari itu nangis lagi bu. Gitu tuh dengan masalah yang berbeda gitu. Jadi saya tuh menanamkannya harus bagaimana, saya bahasanya yang disampaikan harus bagaimana, dan anak ini harapannya dia akan menjadi yang seperti dia harus melakukan apa gitu si anaknya. Terima kasih ya. Baik bunda. Jadi kemungkinan ini tidak sejalan dengan seperti tadi Bapak katakan buku psikologi yang mungkin ditulis ya. Jadi bahwa bullying itu harus dihukum, harus diberikan tindakan hukum dan sebagainya ya. Tapi saya akan menjawab secara kemanusiaan saja. Bahkan ini agak aneh, menurut orang-orang agak aneh, tapi ternyata cukup manjur.
Kalau ada bullying 1 kali, katakanlah dia tidak sengaja menuju ke kamu, maksudnya untuk ke semua, tapi ternyata kamu yang merasa. Kedua kali dia keliru, dan kalau terjadi ketiga kali, lawan. Boleh saya tanggapi? Ya, oke. Ibu Ustazah, tolong mic-nya supaya ibu-ibu yang lain bisa dengar. Saya menanggapi yang ketiga ya. Iya. Saya bilang, kakak harus bela diri. Yes, betul. Kakak harus bela diri. Karena dia kan sudah nangisnya Iya. beberapa kali. Terus lawan. di otaknya anak TK, Iya. terus kakak harus bully dia juga, Bunda. Kan nggak boleh gitu. Iya. Nah, Jadi itu bingung. lawan. Sekarang dia dibully dalam hal apa? Misalnya apa coba? Kalau yang sekarang ini gini, anak saya itu berteman dengan seorang perempuan. Dia itu kan ditanamkan sama ayahnya bahwa perempuan itu dijaga, gitu kan? Dan perempuan itu harus dijaga, Iya. karena kan dia ada ibunya dan neneknya, gitu. Adiknya juga perempuan. Jadi buat dia yang namanya teman perempuan itu harus dijaga. Dan saya kan kami mengajarkan sentuhan boleh dan tidak boleh, ya kan? Dia sudah tahu itu. Jadi nggak boleh disakiti, nggak boleh ini. Nah, ada temennya yang merasa nyaman karena dia tuh di situ tuh cewek sendiri lah. Karena di sana semuanya dia banyak laki-lakinya. Dia merasa nyaman dengan Abid, anak saya namanya Abid ya. Bermain lah gitu. Nah, si anak kelas 4 ini dari seminggu lalu dia bilang, Abid kamu main sama si Laras. Iya, kenapa? Ih, kamu gitu. Anak saya cuma ngomong gini, urusan kamu sendiri, jangan urusan aku. Ih, enak aja kalau gitu. Pergilah dia. Terus Abid main sama Laras. Biarin, udah. Dia nggak sih cerita aja biasa. Sampai akhirnya kemarin, itu ada Abid. Kita bully. Dia mainnya sama cewek. Ih, Abid main sama cewek. Ada semua teman-temannya nggak boleh berteman sama si Abid. Nangis lah si Abid datang. Akhirnya saya cuma resolusi saya pada saat itu gini, sebagaimana saya bisa bicara dengan si orang tua si anak, tapi dengan tidak menyinggung dia. Saya bilang, Mas ini yang punya masalah siapa? Mas Adit kan? Iya. Mas Adit solusinya apa? Udah bilang dong sama ibunya Mas Putra, bilang Mas Putra jangan gitu. Nah yang punya masalah kan Mas Adit, kan Mas Adit ngomong sendiri. Akhirnya dia kemarin saya bilang, saya kasih pancingan. Kalau Mas Adit berani ngomong sendiri menyelesaikan masalahnya, saya kasih es krim. Karena memang saya lagi Bingung ya, apa harus bagaimana? Saya bingung tuh gimana caranya bicara tidak menyinggung orang tua, masalah selesai dan si anak tahu bagaimana dia menyelesaikan solusinya. Dan pada saat itu saya lagi kasih punishment dia tidak ada jajan selama 7 hari tidur malam. Iya kan? Akhirnya oke, kakak berani, yakin, tapi Bunda janji beli es krim. Oke, akhirnya kemarin dia datang. Tante tolong bilangin Mas Putra jangan beli Mas Adit dong. Saya nggak tahu ini apakah ini hanya sepintas aja. Akhirnya saya bisa masuk ngomong sama orang tuanya. Sebetulnya bagus sekali ibu sudah bisa berbincang dengan putranya dengan baik. Yang perlu diingat, putra ibu masih TK. Iya. Jadi persepsinya masih berbeda. Jadi perlu difikirkan juga. Sebetulnya kalau anak ini lebih dewasa, saya bisa memberikan, ibu bisa memberikan pesan yang ada di otaknya orang kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi kita nggak bisa atur orang. Tapi dia masih anak TK ya, jadi kemungkinan hal itu tidak akan bisa dia cerna dengan baik. Tapi karena dia terlatih berdiskusi, mudah-mudahan dia bisa ini. Sebelum kita berlanjut, kita doakan Mas Adit suatu hari akan menjadi seseorang yang bijaksana sekali. Amin. Semoga Allah memberkahi dia, membuka jalan pikirannya, dan membuat dia menjadi anak yang tidak kecil hati. Amin. Insyaallah. Intinya di sini adalah dia kecil hati, sehingga dia cuma ditertawakan oleh beberapa teman, katakan Adit berkawan sama perempuan dan dia sudah nangis. Itu artinya dia kecil hati. Mudah-mudahan dia tidak lagi kecil hati. Dan ibu katakan kalau toh dia bisa menangkap, karena dia masih anak TK ya, tapi mudah-mudahan bisa, karena ibu sering berbincang. Berkawan dengan perempuan dengan baik dimuliakan oleh Allah. Kalau toh orang masjid tempat kamu mengaji bersama-sama, semua mentertawakan kamu kembali pada Allah. Jadi tidak perlu nangis, tapi bersyukurlah pada Allah
Hanya aku yang bisa melindungi dia. Hanya aku yang bisa berteman dengan dia. Karena dia memang sering ibu ajak bicara, monggo mungkin itu bisa juga membantu dia untuk tidak mudah menangis kalau dibully. Karena saya agak ragu ya, dia anak TK gitu loh ya. Kemudian dia bisa, tapi dia bisa komentar, kan dia udah besar, masa dia nggak bisa kembali lagi. Allah memilih orang bukan besar, kecil, kelas berapa, tetapi ada orang yang memang dipilih oleh Allah. Dan alhamdulillah Mas Adit kepilih untuk bisa baik dengan orang dan seperti ini. Tidak perlu nangis gitu. Ibu mungkin risih dengan tiap kali dia pulang nangis gitu. Ya biasanya kalau dulu sih saya biarin boleh nangis. Ya. Cukup bagus itu Anda yang perlu diingat adalah dia masih TK. Jadi jangan terlalu diajak ke dewasa, karena pada saat dia nanti sudah dewasa akhirnya tidak disenangi oleh temannya karena dia sok dewasa. Jadi kita memang harus memberikan sesuatu sesuai dengan jatahnya. Makanya tadi saya katakan lawan, karena dia masih kecil ya. Ya udah lawan aja. Misalnya dia dibully, biasanya anak kecil kan suka melorotkan celana gitu. Gas dipelorotin gitu, gasnya. Biasanya kan gitu ya, lagi sholat itu sarungnya ditarik gitu. Itu guyonannya anak kecil-kecil. Ternyata zaman sekarang udah beda lagi, bisa dipojoki karena berteman dengan perempuan. Nah, berarti kita harus memberikan ilmu yang baru. Orang yang baik sama perempuan dimuliakan Allah. Gitu. Jadi nggak usah nangis kalau diganggu karena berkawan sama perempuan, apalagi diketawain anak cetek kalau cuma teman semasjid. Seluruh dunia aja menganggap kamu paling baik. Itu bisa kita lihat. Bahkan kita kembali ke konsep anak kecil-kecil, kita bisa bilang you are Superman. Ya, itu akan lebih menyenangkan hidup ya. Rewardnya itu aja, nggak usah es krim, tapi rewardnya you are Superman. Karena beda bayangan anak-anak Superman itu istimewa banget. Bisa menetap sepur yang mau nabrak, bisa kerja menolong orang banyak dan sebagainya kan. Apa Superman, apa Spiderman, apa apanya superhero itu bisa kita gunakan gitu. Karena ini anak TK. Kita tidak bisa berbicara lebih menekankan bahwa yang ada di kepala orang, yang ada di perasaan orang kita nggak bisa atur. Kita hanya bisa atur yang punya kita sendiri ya. Kalau itu bisa masuk di anak kecil, mungkin anak kecil udah bisa dikasih tahu itu, tapi emangnya gue pikirin karena si anak kecil ya. Aku pikirin pengen dolar aja udah harus minta izin ibuku, harus delik-delik dan sebagainya ya. Jadi dia punya pikiran yang lain lagi. Jadi konsep bahwa yang bisa kita atur adalah diri kita, bukan orang lain. Itu untuk orang-orang yang sudah mulai pembangkangan, usia pembangkangan 14 tahun ke atas. Tapi kalau untuk anak TK kita masih sulit menyampaikan itu, terlalu berat untuk dia. Dia bilang, aku mau ngambil itu aja, aku harus berpikir 3 kali. Ini delik di belakangnya ayah, apa delik di belakangnya bunda. Jadi betul-betul masih ya butuh disemangati. Begitu saja ibu berangkat masjid, jadi karena dia urusannya juga di dalam masjid, jadi kita kembalikan pada Allah. Kamu dicintai Allah. Ada lagi ibu barangkali. Jadi selanjutnya baik dari Bunda Mas Nawah. Ya. Mikrofonnya, kami persilahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau tanya terkait melatih disiplin dan komunikasi anak di kesehariannya. Kalau yang komunikasi itu boleh lebih keras lagi Bunda? Maaf. Kalau komunikasi itu, saya ini kan ibu beranak 3 ya, kecil-kecil semua, dan semua itu sama saya. Kegiatan apapun saya harus di depan mereka, dan mereka harus bersama saya, mau duduk, mau apapun, mau berantem, saya harus ada di situ, di tengah-tengahnya gitu. Jadi secara setengah diri saya setengah malas, setengahnya lagi saya capek itu. Terus kalau anak tanya itu saya diem, kadang kalau saya capek saya diem. Tidak jawab apa-apa daripada saya bicara, tapi bicaranya nggak baik. Jadi saya diam, tapi wajah saya mungkin terlihat sangar. Jadi saya termasuk ibu yang nggak hebat dengan pertanyaan-pertanyaan, nanti anak ngasih pertanyaannya nggak penting di saat saya capek, kayak Uma kalau dimakan harimau, Uma nangis. Ya Allah, Uma capek.
nanti pertanyaan yang gitu-gitu lagi itu, kalau saya nggak jawab apa termasuk yang nggak hebat, termasuk ibu yang nggak hebat, karena kan kalau anak penasaran harus semua pertanyaannya dijawab dengan baik, tapi susah menjadi semalaikat itu. Terus kemudian yang disiplin, saya memaklumi anak suka berantakin mainan ya, berantakin rumah, bantal nggak ada di tempatnya, bantal di tempatnya dijatuhin ke lantai, selesai mereka senang dengan itu. Dan saya memaklumi itu, berarti mereka sehat. Tapi di ketika waktunya merapikan, saya bertanya, ayo dirapikan, Uma aja. Kalau Uma yang merapikan, Uma bawa kresek loh. Maksud saya bawa kresek, saya rapikan, masukkan kresek, dan saya keluarin lagi. Nah, saya kasih opsi kan, kalau dia mau dengan pilihan itu dia mau merapikan, takut kan kalau mainannya nggak dikeluarin lagi. Tapi satu waktu dia Uma aja, ayo, ya udah saya masukin ke kresek itu semua mainan dan saya gantungi di atas lemari. Mereka udah tahu, udah komitmen dengan saya gitu karena mereka memilih saya yang merapikan. Nah, dengan kedisiplinan itu saya termasuk menekan anak karena kalau yang merapikan Uma ngambil kresek loh. Apa itu saya melatih disiplin itu saya menekan anak. Mohon pencerahan nasihatnya. Sudah benar, sudah baik. Monggo yang ditanggapi. Terima kasih Bunda Mas Nawaf ya ini ya. Jadi tadi yang saya ingat banget adalah Uma harus ada di antara mereka bertiga untuk segala hal. Yang mengharuskan siapa Uma? Anak-anak itu. Apakah tidak dimulai dengan Uma dulu? Gimana maksudnya ya? Jadi Uma selalu harus ada Uma loh di sini kalau bermain dan sebagainya atau memang mereka otomatis begitu mereka bermain Uma ada di situ. Tiap kali Uma mengerjakan apapun Uma tinggal untuk menemani mereka. Kebalik. Kalau saya di mana, mereka bertiga datang ke saya. Jadi saya misal saya jemur baju, tiga-tiganya ikut jemur baju, main di situ. Nanti kalau saya lelah, saya selonjor di kamar. Saya kadang sembunyi selonjor di kamar, ingin duduk sebentar gitu dengan tenang gitu. Itu ayo kita ke rumah, tiga-tiganya itu gitu semuanya. Jadi nggak ada duduk tenang gitu. Karena serebutan kan anak tiga, satu kanan, satu kiri, satu tengah di bangku. Jadi saya ini di rumah pun itu pangku. Terus belum berantemnya. Kanan kiri berantem, saya di tengah-tengah, ya Allah setengah waras saya di sini. Masya Allah, betul-betul hebat ya. Nah, terus kalau saya ke kamar mandi pun tiga-tiganya duduk di depan pintu kamar mandi. Oke. Hanya ada satu hal yang saya belum bisa menggambarkan ini. Kok bisanya ya si bocah tiga ini beda usianya berapa? Yang pertama 6 tahun, yang kedua mau 5 tahun insya Allah, yang ketiganya mau 3 tahun. Oke. Ini berarti kan dari anak pertama itu ada satu kelekatan istilahnya ya. Betul. Kelekatannya agak terlalu tinggi. Betul. Dan secara biologis maupun secara psikologis kelekatan itu bukan dari si bocah yang melekat ke ibu, tapi si ibu dari awal sudah merangkul dia terlalu ketat. Ya, sehingga dia merasa aku tidak bisa apa-apa tanpa bundaku. Ada sedikit-sedikit ditolong, sedikit-sedikit dibantu, apapun dibantu. Maka dia itu duduk di pangku, makan disuapi dan sebagainya, sehingga si anak pertama yang sudah 6 tahun ini kelekatannya tinggi. Dan kelekatan tinggi ini begitu dia punya adik juga begitu akan diajak. Ayo sama Uma, tanpa Uma kita nggak bisa apa-apa. Kemudian yang ketiga juga itu nilai negatif dari sebuah kelekatan yang berlebihan. Anak-anak menjadi kurang percaya diri sehingga selalu menunggu pertolongan bunda. Ini jangan sampai berlanjut. Jadi boleh ditinggal sebentar. Nah kalau tadi kemudian menjadi lelah, ya, sebetulnya karena kita tidak pernah memberi peluang untuk melepaskan diri dari mereka. Boleh kok kita selalu meladeni anak-anak itu memang harus ya, karena kita sudah dipercaya dididik anak kok ya. Tapi tidak dalam bentuk kelekatan sehingga kita lupa bahwa aku ada.
Bapak aku butuh. Seperti kita ke kamar mandi, mereka sampai duduk di depan kamar mandi, kita bisa kasih kegiatan yang lain. Selama Uma mandi, kamu bikin ini, kamu bikin ini, bikin ini. Nanti Uma keluar, selesai semua, oke, itu juga. Tapi kalau kita senang sekali anak-anak menunggu istri, yes, I am a good mom. Senang sekali anak-anak gue, Uma keluar dari kamar mandi ya. Dari tadi ngapain aja? Aku duduk aja nunggu di sini. Mama bundanya secara ekspresif ataupun tidak menyimpan di dalam hati jauh mereka menunggu aku. Maka kelekatan ini seperti tambah kita lain. Jadi agak sedikit dikurangi kalau terutama mandi ya, mandi ditunggu itu sangat kurang baik. Beri mereka kegiatan untuk meninggalkan depannya kamar mandi. Jadi pada waktu mandi beri dia kegiatan sehingga mereka akan tahu aku tidak perlu duduk. Itu kan sepertinya resting time ya, membuang waktu ya. Duduk tengok-tengok cuma nungguin orang mandi. Kenapa enggak Bunda menjadi lebih bijak? Suruh gambar kek, suruh apa kek. Nah nanti Bunda selesai mandi, Bunda periksa. Kemudian bahwa dia nanya, kalau Uma dimakan harimau bagaimana? Kemudian Uma pikir itu bukan apa-apa. No, itu penting banget harus dijawab. Di mana Uma dimakan harimaunya? Oh, kalau saya yang dimakan harimau ya, itu mungkin untuk orang lain aneh-aneh sih pertanyaan. Sebenarnya karena itu pertanyaannya memang aneh-aneh. Itulah yang ada di dalam kepala mereka, yang ada di otak mereka. Nah ini yang sering kita rusakkan. Seperti ya itu tadi, misalnya kalau aku dimakan harimau, Uma gimana? Nomor satu, ya nangis sedih kalau dimakan harimau. Cuma dimakannya di mana? Di hutan, kamu perginya ke hutan sama siapa? Nah itu ganti kita. Berarti otaknya berpikir yang logis. Tidak kita biarkan dia berkhayal dengan khayalnya sendiri. Di kebun binatang kok bisa? Harimau di kebun binatang itu kenyang, tidak mungkin makan orang. Dia sudah dikasih daging. Atau kalau enggak berarti Uma yang salah sampai di kebun binatang sampai kamu jatuh masuk kerangkanya harimau. Kan nggak mungkin, kan nggak diganti. Jadi kita latih mereka berpikir logis. Itu penting sekali untuk kita melatih mereka berpola pikir. Jadi jangan kemudian Uma mikir, ih nggak penting banget, udah nggak usah dijawab. Dia akan bingung, dia akan berkhayal terus. Ya aja kalau aku nggak diurusin sama Uma, aku lari ke hutan, aku dimakan harimau biar Uma nangis. Akhirnya karena itu tidak terjadi, dia akan mengerjakan yang lain. Mungkin naik motor yang ngebut, nanti kalau udah gede, motornya ngebut, biar aku tabrakan, biar Uma nangis. Dia cuma ingin jawaban waktu kecil, aku tanya kalau aku dimakan harimau apa yang terjadi, belum terjawab. Itulah gagasan anak. Saya kira sudah itu semua ya. Apakah masih ada Mengenai disiplin ya, sekarang disiplin tentang. Jadi kalau kita bermain bersama anak-anak dengan mainan yang berantakan, perjanjian pertama adalah kita bersihkan bersama-sama, kita tata ulang bersama untuk besok. Bahkan saya nggak tahu di dalam bahasa Indonesia ada mungkinnya lagunya juga ya itu yang clean up together, berbenah bersama, berbenah bersama. Kalau kita biasanya beres-beres seperti itu ya. Nah itu ya, itu juga kita boleh ngarang lagu apa saja. Beres-beres, beresin. Ini mainanku. Jadi dia dengan berlagu dia akan beres-beres. Tidak harus dengan ancaman. Kemudian juga di situ sudah kita berikan satu, kalau Uma yang beresin masuk kresek gitu ya. Suatu hari dia juga gitu. Udah ini hal-hal yang terjadi pada usia TK itu nanti terjadi pada waktu kita udah tua. Pada waktu kita udah tua mereka akan bilang, ibu ribut aja tak resekin dulu nanti. Dia akan bantu mengatakan. Itu melekat di dalam kepalanya, di dalam yang disebut bawah sadar, yang akan muncul 2-30 tahun yang akan datang. Dan itu sangat berbahaya. Kalau di sini Uma cuma beresin dikresekin itu ancaman, mereka bisa betul-betul dikerjakan.
mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita yang sudah dari awal diajarkan semua kehidupan adalah milik Allah, tapi itu terjadi pada mereka-mereka yang maaf sekali, ada beberapa keluarga non muslim itu terjadi maaf sekali, saya tidak diskriminasi, tapi itu terjadi beberapa keluarga yang waktu ke Cina suka ngancam putranya, setelah mereka dewasa dan semua jadi pengusaha yang sukses, ibunya sampai katakanlah ya dibunuh gitu ya karena gitu, ngomel aja nanti tak racun, jadi racun betul gitu. Karena dulu ibunya suka bilang gitu. Dan pada waktu si anak ini mengulang perkataan itu, dia lakukan gitu. Karena kalau ibu kan sayang banget sama anaknya ya, paling-paling ya hanya ancaman itu. Tapi jangan sampai ancaman ini mengendap di dalam bawah sadarnya si anak dan akan dilakukan sekian puluh tahun. Itulah bahayanya mengancam pada anak-anak. Akan dia jadikan ancaman ini juga nanti sebagai bekal hidupnya dia ke depan. Mengancam orang lain. Titik bocah-bocah TK kita, isi kepalanya dengan sesuatu yang positif, isi kepalanya dengan hal yang bersih. Seperti itu ya.